Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga bisa melanjutkan kajian ruqyah syariah kita secara online. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, pada pagi yang berbahagia ini kita akan mengkaji yaitu sebuah pasal kecil dalam buku saku kita ini, yaitu tentang sebetulnya jin itu takut kepada manusia. Ini masih dalam konsep penyucian jiwa, ya. Setelah kita membahas tentang makna tazkiyatun nafas, maka di sini ada pembahasan tentang bahwa sebetulnya jin itu takut kepada manusia. Nah, ikhwan wal akhwat serta teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua ya pernah mengalami masa kecil, dan ketika kita masih kecil-kecil dahulu sering sekali kita justru ya memiliki rasa takut ya. Katanya takut hantu ya, sehingga apa, rasa takut itu membuat kita tidak berani beraktivitas sendirian ya, terusus ketika kita ingin misalnya menuju kamar mandi di waktu malam ya. Atau sebagian malah ada yang takut untuk ke dapur sekedar untuk makan di jam-jam malam misalnya. Nah, rasa takut seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan fakta yang ada, bahwa sesungguhnya ya, kita tidak perlu takut dengan bangsa jin, kita tidak perlu takut dengan jelmaan-jelmaan jin yang kita sering sebut dengan hantu itu ya. Nah, kenapa? Karena ternyata ya, bangsa jin itu lebih takut kepada bangsa manusia ya. Jadi jin itu takut sekali berjumpa dengan manusia, takut untuk ya berhadap-hadapan dengan manusia ya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan ya, di dalam satu riwayat ya, yaitu Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Ikrimah. Beliau berkata, dahulu jin lari dari manusia karena takut, sebagaimana sebagian manusia yang juga lari dari mereka. Bahkan jin itu lebih takut lagi. Setiap kali ada manusia yang memasuki suatu lembah, maka jin yang ada di situ akan kabur. Akan tetapi, setelah ada pemimpin kaum yang mengatakan, aku berlindung kepada jin penguasa lembah ini, maka jin yang mendengarkan mengatakan, wah, kita melihat ternyata manusia itu takut kepada kita, sebagaimana kita dahulu juga takut pada mereka. Lalu mendekatlah jin itu dan merasuki manusia, lalu membuat mereka menjadi bebal dan gila alias kesurupan, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 8 halaman 239. Ya. Ikhwan akhwat dan teman-teman semua. Ya, dalam riwayat ini disebutkan bahwa dahulu ya, jin itu lari dari manusia. Walau ada juga manusia yang lari dari jin, tapi sesungguhnya bangsa jin jauh lebih takut. Ya, jauh lebih takut kepada manusia. Misalnya ada manusia ya menuju satu lembah, lalu dia tinggal di situ.
maka jin yang ada di lembah itu segera larikan diri. Segera pergi. Tidak berani mengganggu. Namun, kapan jin itu mulai berani? Saat-saat di mana ya belakangan-belakangan muncul kepala kaum atau kepala rombongan atau amir safar yang kemudian ketika masuk lembah mulai berbicara mengatakan sebuah perkataan yang fatal. Yaitu apa? Aku berlindung kepada jin penguasa lembah ini. Ya. Maka dengan perkataan ini secara tidak langsung bahwa manusia itu telah menjadikan jin ya menjadi makhluk yang ditakuti. Maka sejak adanya ucapan-ucapan seperti ini ya, meminta perlindungan kepada penguasa jin yang ada di satu tempat, membuat jin itu menjadi tahu dan berani. Oh, ternyata manusia itu takut sama kita. Akhirnya mereka datang mendekat, mengganggu, ya, merasuki. Ya. Inilah yang terjadi. Nah, dari sini pelajaran penting ketika kita misalnya pergi satu tempat, berkemah, camping, ya, menginap, ya. Maka jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang justru membuat jin itu menjadi berani. Ya. Tapi hendaknya kita membaca doa-doa perlindungan yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apa? Ya, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim 3 kali. Maka ini tidak akan ada yang bisa membahayakan kita ketika kita berada di suatu tempat. Atau yang lainnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, ini tentang bahwa sebenarnya jin itu takut kepada manusia, ya. Kapan mereka berani? Ketika manusia sudah mulai menjadikan setan atau jin itu, ya, sesuatu yang ditakuti sehingga dimintai perlindungannya, ya, dimintai perlindungan. Nah, ini berbahaya. Oleh karenanya, ajari sejak dini anak-anak kita berani ke tempat gelap, angker, dan jangan ditakut-takuti dengan setan. Ya. Tanamkan akidah yang lurus, yang hanya bergantung akan keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekali mereka ayat-ayat Al-Qur'an dan zikir yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarkan para ulama yang diajarkan para ulama rabbani kita. Nah, maka apa yang harus kita lakukan agar tidak ada generasi-generasi yang berikutnya yang menjadi penakut ini? Ajari anak-anak kita tentang akidah yang lurus, ya. Ajari tentang bahwa setan itu setan dari kalangan jin itu lebih lemah dari manusia, lebih takut dari manusia. Maka ajari mereka untuk tak berani di tempat-tempat yang gelap, yang angker, ya. Jangan ditakut-takuti. Jangan justru anak kita, ya awas ada setan, ada hantu, jangan, ya. Ajari mereka untuk berani. Tentu dengan ya, edukasi yang benar, kemudian bekali mereka dengan ayat-ayat Al-Qur'an, bekali mereka dengan doa-doa perlindungan yang telah Rasulullah ajarkan. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya. Selanjutnya ada beberapa contoh reaksi orang-orang soleh ketika melihat penampakan jin. Kita mulai dulu dari reaksi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya. Beliau bercerita hingga iblis masuk ke tanah. Kejadian riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di suatu malam Rasulullah salat lalu jin ifrit menampakkan diri. Lalu beliau berdoa, aku berlindung kepada Allah. Setelah itu beliau mencekiknya. Rasulullah pernah diganggu oleh jin ifrit. Lalu Rasulullah berlindung kepada Allah dan lantas mencekik jin tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Umar bin Khattab, ya, juga pernah, ya, meriwayatkan ataupun pernah bertemu dengan jin. Sebutkan dalam riwayat dari Imam At-Tabrani, seorang pria keluar kemudian bertemu dengan jin. Tiba-tiba jin itu berkata, bertarunglah melawanku. Maka mereka berdua berduel dan akhirnya jin itu dapat dikalahkan. Seseorang bertanya, siapa gerangan pria itu? Dijawab, siapa lagi kalau bukan Umar bin Khattab.
Masya Allah, ya. Suatu mental yang luar biasa dari sahabat Nabi Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab. Ya. Ketika beliau suatu hari keluar dari rumah, lalu muncul, ya, jin mengajak berduel, ya, dihadapi, ya. Bukan lari, dihadapi, dan alhamdulillah beliau menang. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut terhadap jin. Kemudian Khalid bin Walid juga, ya, pernah ditugaskan, ya, oleh Nabi untuk menghancurkan berhala Uzza. Lalu beliau pergi ke sebuah kampung dan menemukan bahwa Uzza adalah setan perempuan telanjang berambut acak-acakan. Khalid lalu menikamnya dengan pedang. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi jin ini, ya, memang sifatnya usil. Sifatnya, ya, usil, suka mengganggu. Nah, kita tidak perlu takut. Lihat bagaimana orang-orang soleh memberi contoh. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW sampai ke sahabat-sahabatnya. Ya. Memberi contoh yang luar biasa. Ammar bin Yasir mengambil air di sumur. Lalu setan menampakkan diri. Beliau bergulat dengan setan itu dan menghantam hidungnya dengan batu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi kalau jin sudah menampakkan diri, sudah bisa dipukul, ya, bisa diserang, ya, dengan serangan yang bisa melukai mereka. Ya. Karena sesungguhnya penampakan itu tidak lagi bentuk aslinya, sudah, ya, keluar dari bentuk asli. Ibnu Zubair radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia melihat sesosok jin laki-laki, tapi tingginya hanya sejengkal, sekitar 30 cm. Lalu Ibnu Zubair bertanya, "Makhluk apa kamu?" Lalu makhluk itu menjawab, "Saya Izib." Ibnu Zubair bertanya lagi, "Apa itu Izib?" Makhluk itu menjawab, "Izib ya Izib." Lalu makhluk itu digebuk Ibnu Zubair dengan tongkat sampai makhluk itu lari terbirit-birit. Al-Ashibli dalam Ahkam Al-Jan. Jadi ketika Ibnu Zubair, ya, diusilin dengan jin yang kecil, imut-imut itu, ya, cuma 30 cm, ya, maka setelah ditanya siapa, lalu jawabannya adalah mengatakan, "Saya Izib." "Izib siapa?" "Ya Izib." Nah, maka setelah itu dipukul tongkat. Dipukul tongkat, dan apa yang terjadi? Jin itu lari terbirit-birit. Yang terakhir, yaitu apa yang terjadi pada Imam Mujahid. Sesosok jin pernah muncul mengganggu di depan Imam Mujahid. Lalu beliau mengejarnya sampai jin itu jatuh. Beliau berkata, "Kalau kamu takut, mereka akan menguasaimu. Untuk itu, bersikap keraslah." Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Ya. Jadi Imam Mujahid pernah diganggu. Tapi lalu kemudian, ya, beliau tidak berdiam atau bahkan lari. Ya, takut tidak. Bahkan beliau mengejarnya sampai jin itu sendiri jatuh. Lalu apa kata beliau? Ya, pelajaran nasihat dari beliau, ya, beliau berkata, "Kalau kamu takut, mereka akan menguasaimu. Mereka akan menguasaimu. Kalau takut, ya, maka untuk itu bersikaplah keras." Ya. Ikhwan akhwat dan teman-teman semuanya. Jadi kita nggak perlu takut dengan bangsa jin. Tidak perlu kita takut dengan mereka. Jika mereka menampakkan diri, hadapi. Ya. Hadapi. Sunnahnya adalah dipukul, dicekik, ya, dikejar. Ya. Ya. Itu sunnahnya. Ya. Walaupun kita tidak perlu takabur berharap untuk berjumpa mereka. Namun ketika mereka datang tanpa diundang, maka di saat itu kita tidak boleh lari. Kita harus hadapi, ya, dengan tentunya memohon perlindungan kepada Allah, lalu lakukanlah sesuatu yang sudah dicontohkan oleh para orang-orang soleh kita. Ya. Nah, ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya. Dalam Quran surat Fatir ayat 6, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah sebagai musuh." Jadi, jelaslah bagi kita bahwa sebenarnya, ya, setan dari kalangan jin itu lebih takut kepada kita daripada kita kepada mereka. Oleh karenanya, jangan lagi ada rasa takut kepada bangsa jin, ya. Jangan lagi takut di dalam kegelapan, jangan lagi takut di tempat-tempat angker, jangan lagi takut dengan penampakan-penampakan yang dilakukan oleh jin-jin yang usil. Mengapa? Karena sesungguhnya, ya, kita ini lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan itu lemah, ya, dan setan itu musuh yang nyata. Jadikan dia musuh
jangan pernah kita terkuasai oleh mereka. Kalau kita takut, maka mereka akan mudah merasuki, mudah menguasai. Dan kalau kita berani bersikap keras kepada mereka, maka mereka tidak akan pernah berani mengganggu kita. Barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.